Korban 1 ekor kambing yang dilakukan oleh Rasulullah itu murakabi untuk seluruh anggota keluarga Rasulullah. Padahal Rasulullah niku anggota keluargane pinten niku? Bojone mon kathah nggih. Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa may yaf'alul khaira ya'lamuhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Alhamdulillah, pada pagi hari ini walaupun cuacanya hujan gerimis, kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, bersama-sama belajar agama Islam. Saya sudah agak lama ini ya, ada setahun mungkin ya tidak ke masjid I'anatur Rahman ya. Masjid jenengane manten angel temut-temut niki. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya bisa sowan di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kita mempelajari, mendalami agama Islam agar pengertian kita semakin luas untuk menyempurnakan ibadah kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan hadirin sekalian yang saya hormati, saya akan menyampaikan tentang ibadah di bulan Dzulhijjah. Nah, ini. Bulan Dzulhijjah niku nek tiyang Jawi ngarani bulan apa niku, Bu? Ada yang menyebut bulan haji. Ada yang menyebut bulan besar, bulan besar. Katanya pada bulan ini ada hari raya yang besar ya. Kalau Idul Fitri disebut hari raya yang tidak besar ya. Tapi kalau bulan haji disebut bulan hajinya itu hari rayanya besar. Di dalam ayat yang tadi saya sampaikan itu menjelaskan bahwa musim haji itu sudah ditentukan pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Artinya bulan yang telah diberitahukan kepada kita bahwa bulan itu adalah bulan haji. Bulan haji niku napa mawon? Niki mboten teng ayat Quran niku bulan-bulan haji.
berarti langkung saking setunggal. Ashhurum ma'lumat, bulan yang sudah dijelaskan, yang sudah diketahui itu, bulan haji itu ada 3. Mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Niki bulan Syawal niku pun disebut bulan haji. Puncaknya adalah Dzulhijjah. Nah, ini artinya bagaimana? Itu artinya begini. Orang mengerjakan haji itu ada 2 yang dikerjakan. Umroh haji dan haji. Nah, jadi haji itu ada umrohnya yang wajib ini. Kalau orang-orang Indonesia yang berangkat pada bulan Syawal misalnya, ada yang sudah berangkat bulan Syawal ya. Tapi supaya tidak terlalu panjang waktunya, pemerintah itu memberangkatkan jamaah haji mulai bulan Dzulqa'dah. Jadi seniki tesi wonten sing dereng mangkat niki mestine sing terakhir niki. Nah, jadi bulan Syawal itu sudah termasuk bulan haji, bulan Dzulqa'dah bulan haji, bulan Dzulhijjah ini juga bulan haji. Nah, tiang Indonesia umpaminipun niki yang sudah niat haji dan berangkat pada bulan Syawal, setelah sampai di Mekah harus segera melakukan umroh haji. Niku bulan Syawal. Umroh niku sekedap rampung. Ya 2 jam lah nggih. Sebab umroh itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kemudian sa'i. Sa'i itu berjalan mondar-mandir dari Bukit Sofa ke Marwa 7 kali. Jadi kurang lebih ya 2 jam niku pun rampung. Nah, nanti kalau dia sudah rampung, dia itu istirahat, tunggu nganti bulan Dzulhijjah. Sebab hajinya itu nanti baru akan dilakukan tanggal 8, 9, 10, 11, 12 lah. Paling 13 paling akhir niku. Paling 6 dina. Kajine niku paling 6 dina. Nah, jadi kalau orang yang berangkatnya gasik niku tunggune kaji niku suwe teng mrika. Hampir sebulan tunggune niku tiang Indonesia. Nek sing mangkate keri nggih, akhir nah itu tunggune sedela. Sampai di sana umroh pirang dina maning terus haji. Tapi setelah haji rampung nunggune antri bali maring Indonesia keri. Nah, dadi akhirnya sing mangkat disit utawa sing mangkat keri niku pada kurang lebih 40 dina. Nah, ini saya menjelaskan bahwa bulan Syawal itu sudah mulai disebut bulan haji. Karena apa? Karena kalau kita sampai di Mekah bulan Syawal supaya segera melaksanakan umroh haji. Nah itu. Sebab haji itu ada umrohnya. Nek panjenengan umroh di luar bulan haji itu umroh yang lain atau umroh biasa. Tapi kalau bagi yang haji itu ada umroh haji. Ibu-ibu, bapak-bapak dan hadirin sekalian, orang yang haji maupun
Yang tidak haji seperti kita di sini ini tidak sedang haji. Kalau yang berangkat kemarin rombongan jamaah ke Mekah itu mereka yang akan haji. Baik yang haji atau yang tidak haji, itu paling tidak ada 3 macam ibadah yang disunahkan atau dianjurkan untuk dilaksanakan. Kalau yang tidak haji seperti kita, nanti pada bulan, sekarang belum bulan haji nggih. Sekarang masih Dzulqa'dah. Nanti tanggal 9 Dzulhijjah kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Ada yang melaksanakan mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi bukan tanggal 9, mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu yang biasa disebut puasa Dzulhijjah. Puasa Dzulhijjah itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi sekaligus diakhiri dengan puasa Arafah. Tapi yang sangat dianjurkan, sangat dianjurkan itu puasa Arafah. Artinya kalau kita tidak mampu mengerjakan 9 berturut-turut, 9 hari berturut-turut niku mboten ringan niku nggih. Abot. Nang rasa lebih abot tenimbang puasa Ramadan 30 hari. Teng raos nggih. Gitu. Walaupun hanya 9 hari. Tapi paling tidak kita itu dianjurkan untuk mengerjakan puasa Arafah. Jadi 1 puasa Arafah. Yang kedua kita dianjurkan untuk sholat Id, Idul Adha. Yang ketiga menyembelih korban. Jadi tanggal 9 kita yang di luar Mekah, ya. Kita itu mengerjakan puasa Arafah tanggal 9. Yang sedang haji tidak puasa. Malah karena mereka sedang ada di padang Arafah, itu dilarang untuk mengerjakan puasa. Nah, jadi ini benten nggih. Sing ora kaji kon puasa Arafah, sing agi kaji dilarang puasa Arafah. Itu 1. Yang kedua, tanggal 10-nya kita dianjurkan untuk sholat Idul Adha. Sing pada kaji biasane ora teyeng sholat Idul Adha. Sebab pada hari itu dia dari pagi sudah mulai berangkat untuk melempar jumroh. Itu pekerjaan yang berat, melempar jumroh Aqobah. Jadi gampangane sing ora pada kaji pada sembahyang Idul Adha, yang sedang haji tidak sholat Idul Adha. Kecuali yang sudah pengalaman niki, itu kecuali nggih. Kadang-kadang berangkat sendiri ke Mekah. Sebab di padang Arafah tidak ada sholat Idul Adha. Sing wonten di Mekah. Biasanya berangkat ke Mekah sendiri di luar rombongan, ya. Mereka melaksanakan, mengikuti sholat Idul Adha di Masjidil Haram. Kebanyakan jamaah haji Indonesia itu tidak bisa melaksanakan semacam itu. Saya haji beberapa kali, itu hanya pernah ngalami melu sembahyang Idul Adha di Masjidil Haram sekali. Itu pun karena ada alangan. Jadi anak alangan malah jadi bisa sembahyang Idul Adha.
Karena pada waktu itu mestinya tanggal 10 itu melempar jumroh dulu, tapi karena Haji Akbar dalane macet, lebih baik memanfaatkan waktu balik menuju ke Mekah untuk tawaf dulu. Nah, karena gasik mangkate sampai di Masjidil Haram belum dilaksanakan sholat Idul Adha, nah, kita lantas bisa mengikuti sholat Idul Adha. Tapi pada dasarnya orang-orang Indonesia yang pada haji tidak bisa melaksanakan sholat Idul Adha di sana. Nah, jadi ini yang kedua, perbedaannya di Indonesia melaksanakan sholat Id, di sana malah tidak melaksanakan sholat Id. Kemudian ibadah yang ketiga, kita yang tidak sedang haji nanti pada tanggal 10 setelah sholat Id, tanggal 11, tanggal 12 atau terakhir tanggal 13, kita dianjurkan menyembelih korban. Orang yang sedang haji di sana tidak menyembelih korban, tapi dia di sana itu menyembelih dam atau hadyu. Dam itu biasanya diartikan denda, hadyu diartikan hadiah. Nah, ini ada perbedaan istilah. Orang yang haji dari Indonesia itu hajinya haji tamattu, biasanya itu dinamakan haji tamattu, yaitu umroh dulu kemudian baru haji. Itu haji yang seperti itu disebut haji tamattu. Nah, orang Indonesia yang melaksanakan haji tamattu itu diperintahkan supaya menyembelih hadyu. Ada yang menyebut menyembelih dam, tapi istilahnya yang tepat itu sebenarnya hadyu. Dam itu artinya denda. Lah wong uling ibadah kaji bener kok. Haji tamattu itu tidak salah, bener. Nang apa kok didenda? Nah, mulane istilah yang lebih pas adalah orang yang melaksanakan haji tamattu supaya memberikan menyembelih hadyu. Hadyu itu hadiah yang sifatnya memang diwajibkan, ya itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, itulah 3 amalan, ya, baik yang dilakukan oleh orang yang sedang haji maupun yang tidak haji. Kembali kepada kita yang sedang atau yang tidak sedang haji, itu tanggal 9 nanti, atau bagi yang mampu sejak tanggal 1 Zulhijjah untuk melaksanakan puasa Zulhijjah. Bagi yang tidak dari tanggal 1, ambil tanggal 9-nya saja, yaitu yang namanya puasa Arafah. Dalam sebuah hadis disebutkan, saumu yaumi arafata yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan. Barang siapa yang mengerjakan puasa Arafah akan diampuni, akan dihapus dosanya selama 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Artinya puasa Arafah itu sangat utama dan sangat besar pahalanya. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, memang banyak disebutkan bahwa ibadah yang kita lakukan itu otomatis akan menghapus dosa kita. Itu pada bulan puasa ada ibadah yang disebut Soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang puasa wajib
Ramadan akan diampuni dosa-dosanya. Mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban, sing salat malam di bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosanya. Orang yang haji dengan ikhlas mabrur itu nanti akan diampuni dosa-dosanya. Termasuk ini orang yang nyembelih korban, orang yang puasa Arafah ya, itu akan diampuni dosa-dosanya. Bahkan disebutkan setahun yang lalu dan yang akan datang. Ini artinya besar sekali. Secara otomatis akan menghapus dosa-dosa kita. Namun para ulama mengartikan yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar seperti membunuh orang, durhaka kepada orang tua, berzina, itu tidak cukup dengan ibadah, tetapi juga harus disertai dengan tobat. Tobat, ya, nanti baru akan diampuni dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tanggal 10 kita nanti dianjurkan untuk melaksanakan sholat id, yaitu Idul Adha. Ini hukumnya juga sunat. Jadi artinya andai kata kita ada alangan tidak melaksanakan sholat Idul Adha, tidak berdosa dan tidak supaya nyarutang ya. Malah kalau nanti pas idnya itu hari Jumat, tapi nanti idnya itu hari Senin. Kalau id hari Jumat, orang yang sudah sholat id boleh tidak sholat Jumat, boleh juga sholat Jumat. Bagi takmir masjid, bagi imam masjid supaya menyelenggarakan sholat Jumat. Sebab jangan-jangan ada orang-orang yang tidak sempat sholat id, kan wajib sholat Jumat. Itu harus diselenggarakan. Tapi bagi yang sudah sholat Jumat, bagi sholat id, itu boleh sholat Jumat, boleh tidak sholat Jumat. Nanti kita insya Allah akan bareng sholat idnya. Jadi kemarin mulai puasa Ramadan beda. Hari Raya Idul Fitri bareng. Ini nanti insya Allah puasa Arafah bareng, Idul Adha bareng. Nah, ini. Karena apa? Karena hitungannya itu bulan Dzulqa'dah akan genap 30 hari. Sehingga tanggal 1 Zulhijjahnya bareng. Kalau kemarin puasa Ramadan kan bulan Sya'bannya ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, nanti insya Allah kita akan bersama-sama sholat Idul Adha tanggal 17 Juni hari Senin tahun 2024. Pemerintah sendiri seperti sudah ngabani, walaupun pemerintah belum mengumumkan. Kalau Muhammadiyah sudah jauh hari kemarin mengumumkan bahwa puasa Arafah bertepatan tanggal 16 Juni dan Idul Adha tanggal 17 Juni. Itu sudah jauh hari diumumkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah itu. Jadi tidak ragu-ragu karena hitungannya sudah mantap pakai hitungan hisab. Nah, itu yang kedua. Saya tidak memperpanjang keterangan tentang Idul Adha. Kemudian yang ketiga,
kita diperintahkan untuk menyembelih binatang atau ternak korban. Yang diperintahkan siapa? Nah ini. Ada salah satu hadis Rasulullah yang mengatakan, man wajada sa'atan falam yudohi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang ada kemampuan untuk berkorban sedangkan dia tidak korban, maka janganlah mendekati tempat sholatku. Ada yang mengartikan jangan ikut sholat hari raya. Tapi perintah itu hukumnya itu sunat. Jadi disunatkan bagi yang mampu untuk berkorban. Karena itu sunat, andai kata tidak berkorban juga tidak berdosa. Namun Rasulullah lebih suka kepada orang yang berkorban. Itu arti hadis itu seperti itu. Barang siapa yang mampu. Nah, jadi kalau orang yang tidak mampu ya tidak usah berkorban. Kalau dalam satu keluarga, kepala keluarga yaitu bapak mampu, disunahkan berkorban. Ibunya mampu karena mungkin pegawai atau ibunya itu pedagang, ya. Sehingga dia mampu. Bapaknya tadi disunahkan berkorban, ibunya juga disunahkan. Anaknya ada yang sudah pada kerja, mampu, anaknya disunahkan berkorban. Jadi kalau dalam satu keluarga itu ada beberapa orang yang mampu, itu yang mampu-mampu itu disunahkan untuk berkorban. Kalau dalam keluarga itu yang mampu hanya kepala keluarga, yang mode hanya ayahnya, istrinya tidak, anaknya tidak, ya yang korban ya kepala keluarga, istrinya tidak usah, anaknya tidak usah. Sebab apa? Sebab istrinya nggak mampu, anaknya nggak mampu. Apa orang gentenan? Tahun ke bapake, tahun ngesuk ibune, tahun ngesuk maning, anaknya barep terus. Tidak perlu kalau tidak mampu. Tapi Rasulullah menjelaskan korbannya kepala keluarga itu akan murakabi, pahalanya kepada seluruh anggota keluarga, termasuk malah keluarga yang sudah meninggal dunia. Kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudokhi bisyati wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna hatta tabahan nasu fasoro kamataro. Adalah kejadian pada zaman Rasulullah. Seorang kepala keluarga berkorban dengan seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian mereka memakan sebagian dagingnya dan sebagian lagi diberikan kepada orang lain. Ini artinya bahwa satu keluarga itu korban satu ekor kambing mencukupi pahalanya untuk satu keluarga, berapapun jumlah anggota keluarga itu. Nah, jadi kalau nanti korbannya malah diniati kanggo korban ibune, sing lain ora keduman niku. Lainnya tidak keduman pahala. Ki korban nggo anake sing barep, bapake ibune, anak liyane ora ulih pahala. Tapi kalau ini korban keluarga aku,
kepala keluarga yang berkorban itu akan murakabi pahalanya untuk seluruh keluarga. Oleh karena itu dulu Rasulullah, dan bahkan karena Rasulullah itu saking sayangnya kepada umatnya, pada suatu ketika beliau itu berkorban dengan 2 ekor kambing. Rasulullah korban 2 ekor kambing. Pada waktu menyembelih beliau itu berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah 1 ekor korban ini untuk Muhammad dan keluarganya, dan 1 ekor lagi untuk umat Muhammad, min ummati Muhammadin. Jadi itu menunjukkan bahwa korban 1 ekor kambing yang dilakukan oleh Rasulullah itu murakabi untuk seluruh anggota keluarga Rasulullah. Padahal Rasulullah niku anggota keluarganya pinten niku? Bojone mon kathah nggih. Anake nggih kathah. Tapi itu sudah di-cover pahalanya nggih oleh korbannya Rasulullah, dan dimohonkan doanya kepada Allah. Insya Allah doa Rasulullah itu pasti dikabulkan ya. Dan saking sayangnya Rasulullah itu kepada umatnya, ikut didoakan, sebab Rasulullah itu tahu umatku itu tidak semuanya bisa korban. Oleh karena itu diwakili oleh Rasulullah, ya Allah, ini korban dari umatku, terimalah. Jadi orang-orang yang tidak bisa korban itu tidak usah merasa kecil hati. Rasulullah, sing penting kita taat kepada Rasulullah, ngelakoni dawuh Rasul, ninggalaken sing dilarang oleh Rasulullah. Itu kita disayangi oleh Rasul, bahkan didoakan korbannya Rasulullah itu pahalanya untuk kita. Nah itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang tidak mau berkorban tidak usah kecil hati. Dia itu sudah diwakili korbannya oleh Rasulullah. Syukur kalau kita mampu, kita nambah, yaitu korban sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan korban yang kita itu, kalau yang mampu tiap tahun hanya bapaknya yang ngode, ya tiap tahun atas nama bapaknya dan keluarga semuanya, biar seluruh anggota keluarga ikut mendapatkan pahala dari korban itu. Kemudian bagaimana aturan untuk membagi korban itu ya? Di dalam hadis Rasulullah itu disebutkan begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iddakhiru salasa wa tasaddaqu bima baqiya. Ambillah sepertiganya yang berkorban, sahibul korban boleh mengambil sepertiganya. Iddakhirus sulusa atau salasa. Wa tasaddaqu, dan sodakohkanlah, berikanlah kepada orang lain yang 2/3, selebihnya dari sepertiga itu. Nah, jadi kita yang berkorban itu dibolehkan, bahkan istilahnya itu disunahkan untuk ikut makan daging korban kita. Jadi jangan
punya pendapat, loh aku sing korban, aku kan ora ulih mangan. Tidak. Bahkan orang yang korban itu disunahkan untuk korban. Lah nek mboten doyan daging kepripun? Ya ora susah. Tapi kalau doyan disunahkan untuk makan daging korbannya sendiri. Nah, sepertiga untuk yang korban, sepertiga disodakohkan kepada fakir miskin. Jadi itu jelas-jelas orang yang memang termasuk miskin, sing jarang makan daging, kita prioritaskan. Sepertiganya. Ini menurut Ibnu Katsir niku nggih. Jadi menurut Ibnu Katsir itu daging korban supaya dibagi 3. Yang pertama untuk yang korban, yang kedua disodakohkan kepada fakir miskin, yang sepertiga lagi itu supaya dihadiahkan bebas menurut kehendak daripada yang korban, sepertiganya. Jadi orang yang kaya boleh diberi korban, orang yang mampu boleh diberi korban, orang yang korban boleh diberi korban. A korban, B korban, A boleh memberikan kepada B, B juga boleh memberikan kepada A. Jadi ini keluasannya, fleksibilitasnya berkorban itu seperti itu. Yang korban boleh makan, yang fakir miskin diutamakan, orang yang kaya atau tetangga juga boleh ya. Bahkan kalau misalnya ada tetangga kita non Islam ya, biar tertarik kepada Islam ya, silakan diberi bagian daripada korban itu. Nah, jadi itulah caranya kita membagi daging korban ya. Dan sekarang itu saya melihat semangat untuk berkorban itu sudah meningkat ya. Dan pendapat bahwa korban cukup seumur hidup sekali itu sudah mulai hilang. Jadi kalau merasa mampu tiap tahun pada suka untuk berkorban, tidak mencukupkan sekali. Sebab dulu itu banyak sekali yang berpendapat korban gue cukup sekali, sehingga bisa terjadi satu desa tidak ada yang korban satu pun karena sudah merasa pada korban dulu sekali-sekali. Nah, tapi sekarang alhamdulillah tiap tahun malah meningkat, ya, meningkat. Ya. Sehingga kalau bapak ini ada yang ingin berjualan kambing atau sapi, silahkan, ini laris sekali rupanya sekarang ya. Wong itu ada masjidnya di Tanjung Elok. Tanjung Elok itu masuk desa Tanjung. Masjidnya itu memang besar ya, satu perumahan hanya satu masjid. Itu sampai pesen sapi itu sangalikur itu kepada penjual di mana, di Panteran ini ya. Nah, itu kan berarti semangat untuk korban itu tinggi dan kebetulan orangnya memang banyak yang mampu. Saya kira itu para hadirin sekalian, marilah 3 macam ibadah ini kalau bisa kita lakukan semuanya, yaitu puasa Arafah, sholat Idul Adha, yang ketiga menyembelih korban. Paling tidak kalau kita tidak mampu ikut menyembelih ya 2, puasa Arafah dan sholat Idul Adha. Ini kan tidak perlu biaya. Puasa tidak perlu biaya, sholat juga tidak perlu biaya. Karena korban itu perlu biaya. Kalau kita misalnya tidak korban, tidak apa-apa.
Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Cekap nggih? Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.